Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di program favorit kita We Talk No I But We Let's Talk Together. Nah di We Talk kali ini kita ada ngobrol Alkitab santai. Kita udah sampai di kitab Kisah Para Rasul. Nah perkenalkan buat yang belum kenal, saya sebagai host, nama saya Theophilus Nicholas. Dan hari ini untuk narasumber kita ada Pastor Wigan Sugandi. Halo Ko, apa kabar? Halo Teh, halo saudara-saudaraku. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sapa dulu untuk semua pendengar kita, baik yang mendengar melalui YouTube Live Channel, MNC Live Channel, baik yang mendengarkan di Indonesia, baik yang di luar Indonesia juga. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi panduan juga. Akhirnya kita makin ngerti lagi, kita makin memahami lagi Alkitab, khususnya di kitab Kisah Para Rasul. Mungkin boleh dimulai dulu dari latar belakang penulisan kitab Kisah Para Rasul. Oke, sebenarnya Kisah Para Rasul ini kurang cocok kalau dikatakan Kisah Para Rasul. Malah kurang cocok. Karena sebenarnya lebih cocok menurut hemat saya ya. Yep. Itu kisah perbuatan Roh Kudus. Atau kisah berkembangnya gereja. Tapi saudara jangan salah nangkep, jangan pikir saya mau mengganti ngubah gitu. Iya. Yep. Nah sebenarnya kan ini kan Kisah Para Rasul ini kan terjemahan Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya Acts, ya hanya kisah-kisah, kejadian-kejadian. Nah, kenapa saya katakan sebenarnya lebih cocok dikatakan kisah perbuatan Roh Kudus atau kisah berkembangnya gereja? Kurang cocok kalau dikatakan Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena rasul yang banyak diceritakan dalam kisah ini hanya dua, Petrus dan Paulus. Nah, kisah-kisah yang lain gimana? Gimana dengan para rasul yang lain? Tidak banyak diceritakan. Yohanes sendiri aja nggak ada. Apakah Yohanes kemudian tidak berkarya? Enggak. Nah, semuanya itu ada karyanya dalam catatan-catatan sejarah tradisi gereja. Kita ingat dalam Injil Yohanes, Tuhan pernah mengatakan kalau semua kisah mau ditulis, itu tidak akan cukup. Ya, nah maka kita baca dulu satu ayat ya. Ini memang sejak zaman dahulu ya. Coba kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Aku izin baca ya kok. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, saya cerita dulu sedikit. Ini yang menjadi sumber perdebatan. Gereja-gereja reformasi berkata hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Ya. Tetapi perkembangan modern sekarang, gereja-gereja reformasi juga ada yang mulai terbuka dengan sejarah-sejarah. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Isinya loh, bukan bukunya. Ya, kita nggak percaya buku turun dari langit. Pesan-pesan firman Tuhan itulah firman Allah. Tetapi kita tidak bisa berkata apa yang tidak ada di dalam Alkitab berarti tidak benar. Ya. Atau apa yang tidak ada di dalam Alkitab tidak perlu dipelajari, tidak perlu diperhitungkan. Sebab nyatanya ada begitu banyak ya dari sumber sumber lisan yang kemudian dituliskan dalam bentuk tradisi gereja. Ya. Dan itu sudah turun-temurun sejak abad pertama ya, sejak zaman gereja mula-mula. Nah, ini yang banyak ditolak. Banyak orang dengar kata tradisi itu sudah alergi dulu. Ya, anggap apa sih tradisi-tradisi agamawi? Enggak, ini bukan soal agamawi. Sebenarnya kita hidup dimanapun itu kita tidak bisa menghindar loh dari yang namanya kata tradisi. Nggak bisa. Tidak bisa. Theo di rumah misalnya, pasti ada tradisi keluarga yang kamu harus hidup di dalamnya. Misalnya, ada tradisi keluarga yang harus sarapan pagi bareng. Kamu harus hidup di dalamnya itu. Nah, gereja itu juga memiliki tradisi gereja yang kita harus hidup di dalamnya. Jadi orang Kristen jangan anti dengan apa yang namanya kata tradisi. Kita harus ingat Theo bahwa
gereja itu ya setidaknya dalam 30 tahun pertama itu tidak punya kitab perjanjian baru sama sekali. Yeah. Lalu ajarannya dari mana? Ya ini dari lisan dan tulisan yang ditulis. Yesus mengajar ke murid-murid, yeah. Para rasul mengajar ke jemaat. Yang tertulis di sini juga belum Alkitab PB kita yang sekarang belum. Ini kitab-kitab PL. Tapi ajaran-ajaran Tuhan Yesus melalui tradisi gereja. Di mana dari sekian tradisi ada tradisi yang paling penting, ya, yang menjadi pengajaran dan pengingat dalam gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu sudah merupakan tradisi gereja yang merupakan ajaran gereja juga yang dipelihara sejak abad pertama. Yang sampai sekarang akhirnya kita. Yes. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya. Ini jelas sekali. Misalnya Kisah Para Rasul 2 pasal yang kedua ya. Yeah. Nah, ayat ke-42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Coba kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, oke. Memecahkan roti di sini ini adalah perjamuan Tuhan yang kita kenal sekarang dengan perjamuan suci, perjamuan kudus. Yeah. Jadi mereka melaksanakan itu bukan seperti kita hari ini 1 bulan sekali. Ada gereja yang setahun 2 kali. Kalau mereka setiap mereka berkumpul untuk mengingat. Ya sebab itu bagian dari ajaran. Ya, itu adalah bagian dari ajaran. Nah jadi itulah sebabnya saya harus katakan bahwa kita nggak boleh anti sama yang namanya tradisi. Ya. Nah, tapi sekarang kita kembali lagi ke kitab Kisah Para Rasul. Tapi kalau saya tambahkan lagi, jadi kisah tentang Rasul Yohanes ada nggak perjalanannya? Ada, ada. Ya. Nah itu ditulis dalam buku-buku tradisi gereja. Memang itu sangat tidak populer di gereja-gereja Barat. Yohanes apa yang dikerjain setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Memang itu sangat tidak populer. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis sekali lagi oleh Lukas. Ini sambungan dari Injil Lukas. Ya. Lukas sesuai apa yang dikatakan Hippolytus. Hippolytus adalah murid Irenaeus. Irenaeus murid Polikarpus. Polikarpus murid Yohanes. Hippolytus berkata, ini kita ulang sedikit, bahwa Lukas anggota ke-70 murid. Di mana ada Sandi Asmo dalam kitab Lukas, ya, dia menyembunyikan namanya ketika peristiwa 2 orang berjalan ke Emmaus. Salah satunya itu adalah Lukas. Nah, lalu sekarang saya tambahkan lagi, ada kemungkinan Lukas itu adalah seorang proselit. Proselit itu adalah orang non-Yahudi yang kemudian mengikut agama Yahudi. Dia mengikuti semua cara hidup dan hukum Yahudi. Jadi ada 2 macam. Ada orang non-Yahudi yang tertarik belajar agama Yahudi, tapi dia tidak mau ikut terlalu jauh sampai tradisi, sampai sunat dan yang lain-lain. Tapi dia tertarik, dia hidupnya mau mengamalkan Taurat. Itu disebut orang yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 10. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di sini kita bisa melihat seorang proselit. Seorang yang takut akan Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Iya. Nah, ini takut akan Allah. Jadi dia belum sampai proselit, tapi dia sudah ikut beribadah, tertarik, belajar dengan Allah orang Israel. Kalau proselit itu ikut semuanya sampai ke jeroan-jeroannya, sampai ke dalam-dalamnya, itu proselit. Jadi ada 2 macam. Nah, seperti Cornelius,
Saya pernah ceritakan di live study yang bagian apa ya, bahwa Cornelius ini belakangan dia juga diangkat jadi uskup di salah satu gereja. Oh, Ya, nah makanya harus dengar live study juga, saudara ya. Ini ada apa kesinambungannya? Ya, ini nih ada kesinambungannya. Memang tidak tercatat di Alkitab, tapi sekali lagi, kekristenan itu kaya dengan sejarah. Ya, saudara ikuti live study ya. Kita udah selesai kisah para rasul. Saya ada bahas beberapa tokoh, Paulus, Petrus. Nah, saya bahas Cornelius, cerita Cornelius kalau nggak salah di bahasan Petrus ya. Karena saya memberikan banyak informasi yang tidak ada di Alkitab. Tapi jangan katakan, itu karangan, itu isapan jempol, itu dongeng. Tidak, itu sejarah gereja yang tertulis. Walaupun tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, lalu kitab Kisah Para Rasul ini kemungkinan kalau kita lihat Lukas pasal 1, coba kita lihat lagi Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Lukas pasal yang pertama. Ayat Dari ayat 1 dan 2. Lukas 1 ayat 1. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, oke. Jadi ada kemungkinan Theophilus ini adalah orang terkemuka, orang penting dalam komunitas Lukas. Nah, jadi Lukas ini sebenarnya ingin menceritakan yang pertama adalah bagian tentang perbuatan Yesus, biografi singkatnya itulah Injil Lukas. Nah, lalu kitab Kisah Para Rasul ini adalah sambungannya. Tetapi dalam keadaan memang dipisahkan karena seolah-olah dua buku yang terpisah, padahal ini satu buku yang sama. Ya, ini adalah kelanjutannya, ini adalah kesinambungannya. Ya, bagaimana perbuatan Roh Kudus dan kisah berkembangnya gereja. Nah, jadi sebenarnya tema utama dari kitab Kisah Para Rasul adalah perkembangan Injil dan perkembangan gereja. Perkembangan Injil dan perkembangan gereja. Ada tema historis dan teologis. Ya. Ini adalah buku karya tulis pertama tentang sejarah gereja. Di mana Kisah Para Rasul menuliskan respon awal dari amanat agung Kristus. Respon awalnya tuh adanya di sini. Nah, Kisah Para Rasul kira-kira menceritakan kisah gereja selama 3 dekade pertama. 30 tahun pertama. Kristus mati tahun 33. Kisah Para Rasul ini dan Injil Lukas kemungkinan ditulis. Nah, ini ada pro and cons nih. Ada yang berkata sebelum Paulus mati. Karena kitab Kisah Para Rasul kalau kita lihat di pasal yang ke-28 itu diakhiri dengan Paulus di kota Roma. Udah tidak ada kisah sambungannya lagi. Ya. Nah, tetapi bisa juga kitab Kisah Para Rasul ini ditulis setelah peristiwa hancurnya Bait Allah, setelah tahun 70. Nah, sedangkan Paulus mati pasti tahun 60-an. Paulus dan Petrus pasti mati sebelum Bait Allah dihancurkan tahun 70. Nah, Paulus dan Petrus sendiri sama-sama mati di kota Roma. Ya, pada tanggal 29 Juni. Makanya Gereja Ortodoks, Gereja Katolik merayakan 29 Juni sebagai hari wafatnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ya. Mereka berdua ada tradisi yang mengatakan dihukum di hari yang sama, ya, di tahun yang sama. Ada juga tradisi yang menyatakan Paulus dihukum 1 tahun setelah Petrus dihukum, 1 tahun persis. Ada tradisi yang berkata demikian. Ya, tetapi yang jelas sama-sama dari kedua tradisi itu dua-duanya menyatakan mereka dihukum pada tanggal 29 Juni. Oke, tapi sekarang kembali lagi.
Kisah Para Rasul ini adalah respon awal dari amanat agung. Coba kita buka dulu amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28. Coba ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, nah sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi ini kan sebenarnya kesinambungan ya. Nah, jadi ini adalah kisah amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi kita tahu bahwa murid-murid awalnya mereka di kota Yerusalem. Ya, ini saya lagi cari ayatnya. Di mana dikatakan mereka akhirnya ini Kisah Rasul 11 ayat 19. Ini nih pelajaran yang sangat-sangat menarik sekali. Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Iya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Iya. Nah, jadi awalnya mereka ini keasikan di Yerusalem. Padahal amanat agung ke ujung bumi. Yep. Tadi Yerusalem, Yudea, kadangkala begini, Tuhan perlu membuat aniaya semu seperti ini, ya, supaya murid-murid tersebar mau memberitakan Injil. Ya, nah ini yang terjadi di masa itu. Ya, inilah yang terjadi di masa itu. Murid-murid seperti ada aniaya supaya mereka dipaksa menyebar. Nah, Kisah Para Rasul ini juga menarik ya. Kalau kita melihat surat Roma, Galatia, Filipus semua, ya. Ini kan jangan dipikir urut-urutan kitab Roma. Ini surat yang pertama, padahal itu surat yang terakhir. Ya. Nah, jadi Kisah Para Rasul ini memetakan perjalanan Paulus. Banyak. Jadi mulai dari Kisah Rasul 16, I think ya. Itu memetakan perjalanan Rasul Paulus 16 atau 17, mulai dari situ ya. Ini memetakan perjalanan Paulus secara keseluruhan. Nah, itu sebabnya kita akan bisa lebih menghayati surat-surat Paulus ya, ketika kita sudah melihat roadmap-nya dulu dari kitab Kisah Para Rasul. Yang ada petanya itu ya. Waktu itu perjalanannya ya, kronologisnya. Jadi itu kita tahu. Paulus kesini dulu, Paulus kesini dulu, Paulus kesini dulu, gitu. Waktu itu tuh aku nggak tahu ya, pemirsa bisa cek atau enggak ya. Waktu itu kau kirim ke aku gambar. Gambar peta itu tuh enak banget lihat ya. Perjalanan pertama Paulus kita bisa lihat dari mana sampai mana, kedua dari mana sampai mana, sampai perjalanan terakhir. Betul. Jadi kita punya gambaran ketika membaca kitab Galatia. Ini di perjalanan yang ini di perjalanan yang ini. Kalau enggak kita tiba-tiba baca kitab Galatia, kita tuh bisa bingung. Ini apa? Ini kok tiba-tiba begini ya? Nah, gitu. Iya benar. Nah, banyak orang bingung di situ, ya. Banyak orang bingung di situ. Oke. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini sangat menarik sekali. Sebab tadi saya katakan awal mula perkembangan gereja. Nah, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua. Ya, coba ya kita lihat. Mulai dari ayat yang ke-9. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia.
ayat 8, iya terus. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Iya. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini adalah kisah awal mula penyebaran gereja. Jadi ada banyak gereja yang diawali dari peristiwa ini. Contoh gereja di Roma. Itu kan ada yang datang dari Roma. Iya. Injil kerajaan pertama kali diberitakan itu oleh mereka. Rasul-rasul pun belum sampai. Nah, jadi orang-orang yang pada peristiwa Pentakosta ini banyak sekali yang membawa Injil ke daerahnya masing-masing. Karena peristiwa ini mereka mereka bisa pakai bahasa-bahasa kita gitu. Ini prosesnya ini bahasa roh ya. Itu kan karya Roh Kudus. Tapi yang hendak saya tekankan di sini adalah perkembangan Injil pertama tuh ini. Mereka jadi kayak pembuka jalan dong. Betul. Buat rasul-rasul. Betul. Jadi ketika Petrus, kan yang datang ke Roma dulu kan Petrus, bukan Paulus. Begitu Petrus datang, Injil itu sudah ada. Tapi tentunya Petrus menguatkan, lebih menyebarkan lagi dan mentahbiskan uskup atau pimpinan gereja lokal setempat. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Paham. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi selama 3 dekade pertama. Ya, ini semua kisah para rasul ini menuliskan perkembangan Injil dan perkembangan gereja. Nah, tentunya ada peristiwa-peristiwa menarik yang harus kita perhatikan dalam kitab kisah para rasul ini. Ya, contohnya dari kitab kisah para rasul ini kita tahu ya bahwa memang benar Petrus itu adalah pimpinan dari para rasul. Itu bukan hanya tradisi atau sejarah gereja, tetapi kita bisa melihat contohnya di Kisah Rasul 1 ayat yang ke 15. Iya, kita ini bisa lihat dengan jelas nih kalau ada apa-apa Petrus yang bangkit berdiri duluan. Iya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Iya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Ya, Petrus yang berdiri, Petrus yang tampil duluan. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini juga menceritakan perkembangan Injil dan gereja kepada bangsa-bangsa lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Awalnya kan memang Tuhan bilang dari Yerusalem, Yudea, Samaria ini kan sebenarnya masih Israel campur, tapi sampai ke ujung bumi, artinya sampai ke bangsa-bangsa lain. Nah, kita harus tahu bahwa semua rasul itu tidak pernah meninggalkan agama Yahudi, never. Mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya agama Yudaism. Ya, nah mereka tidak pernah meninggalkan agama Yudaism, tetapi mereka menjadi pengikut Kristus Sang Raja, Kristus Mesias. Maka dari itu tradisi-tradisi Yudaism, ya, pengamalan-pengamalan terhadap Taurat itu tetap dilakukan. Jadi kalau mereka punya anak tetap disunat di hari yang ketiga, bukan umur 3 tahun, ya. Maka kalau ada orang yang klaim kita yang lebih mirip Abraham disunat, ya Abraham sunat hari ketiga, bukan umur 14 tahun baru disunat gitu loh. Ya, jadi jangan klaim-klaim bilang itu sunat Abraham, itu ngawur total. Ya. Sorry, sunat itu hari ketiga atau hari ke-8 ya? Nah, itu saya harus cek lagi. Hari ke-8 rasanya, ya. Nah, mereka tetap mengamalkan yang namanya Taurat. Jadi Paulus, Petrus gitu, mereka nggak makan babi, sampai mati juga tidak makan babi. Sampai mati pun tidak makan babi mereka itu. Nah, tetapi persoalannya Injil ini harus ke bangsa-bangsa lain. Rasul itu pimpinan para rasul, ya. Itu sebabnya dia ini punya pengaruh. Tuhan sengaja berurusan dengan Petrus. Dari sebelum Paulus diutus ke bangsa-bangsa, ya. Paulus pun juga belum ikut memberitakan Injil, Tuhan berurusan dulu dengan Petrus.
Nah, kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ya, dari ayat yang ke-9 Ya. sampai ayat yang ke-15. Kita bisa lihat. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15. Ya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Iya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, Iya. yang diturunkan ke tanah. Iya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya. Nah, jadi ini ketika ini kan Cornelius itu ya. Ini nih ketika Injil akan mempenetrasi bangsa-bangsa lain. Iya. Tuhan berurusan dulu dengan Petrus. Ini semua simbolisasi bahwa Injil ini memang akan ke bangsa lain. Dan kamu jangan batasi mereka dengan haram dan halalnya kamu. Kamu jangan batasi mereka dengan aturan-aturan dari agama Yahudi. Iya. Nah, Tuhan penetrasi dari sini. Iya. Nah, terus kemudian kita tahu sejarah perkembangan gereja saat itu murid-murid semua masih ada di kota Yerusalem. Terus kemudian Yakobus tua, saudara dari Yohanes. Nah, ini juga ada di live study ya saudara ya. Saya ada membahas khusus tentang Yakobus tua ya. Yakobus tua itu wafat pertama ya. Dia adalah yang paling pertama mati di antara para rasul. Iya. Itu dituliskan dalam Kisah Rasul 12. Dia meninggal di zaman Raja Herodes ya. Nah, lalu kemudian gereja di Yerusalem sendiri diambil alih oleh Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus. Nah, siapa Yakobus muda? Itu adalah sepupu dari Tuhan Yesus. Apakah Yakobus muda juga termasuk anggota rasul? Ya, dia juga anggota rasul, anggota ke-12 rasul juga. Kalau kita perhatikan ada 2 nama Yakobus. Ada yang berkata orang yang beda, tetapi saya lebih condong itu adalah orang yang sama. Karena itu memang sepupunya Yesus, saudara Tuhan. Itulah yang menulis kitab Yakobus, bukan Yakobus tua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ya, kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan sejarah gereja awal-awal. Nah, ketika Injil mulai tersebar di kota lain, jadi pusat gereja pertama adalah Yerusalem. Ini pusat gereja Yahudi. Jadi pusat gereja pertama itu bukan Roma, bukan, tapi Yerusalem. Nah, tetapi ada pusat gereja yang kedua. Ini juga dicatat di Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang ke-11. Ya. Itulah yang disebut Antioquia, dan inilah pertama kali mereka disebut Kristen. Itu ayat yang keberapa itu? Ayat 26. Ayat 26. Iya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Iya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya. Jadi pertama kali murid-murid disebut Kristen, yang artinya Kristianos, pengikut Kristus. Nah, jadi Antioquia adalah pusat gereja yang kedua. Jadi Yerusalem adalah pusat gereja orang-orang Yahudi. Antioquia pusat gereja orang non-Yahudi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ikut belajar kitab Kisah Para Rasul kemarin, Paulus itu base camp-nya adalah Antioquia. Setiap kali dia mau perjalanan, dia mulai dari Antioquia. Perjalanan pertama dia pulang sempat ke Yerusalem, terus ke Antioquia, baru mulai perjalanan kedua.
Perjalanan kedua pulang ke Yerusalem lagi. Ke Antioquia dulu kalau yang kedua, Yerusalem langsung jalan. Tapi Antioquia ini merupakan pusat gereja, bahkan mereka yang mengutus Paulus dan Barnabas. Nah, kita ketahui dari Kisah Rasul 11-15 bahwa kemudian Tuhan mengkhususkan Paulus dan Barnabas sebagai rasul untuk orang non-Yahudi. Paulus dan Barnabas. Nah, disinilah Injil mulai tersebar. Makanya saya katakan ini adalah sejarah perkembangan Injil. Nah, ketika Saulus dan Barnabas memberitakan Injil untuk orang-orang non-Yahudi, timbullah perdebatan, kekesalan dari jemaat-jemaat Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi. Kenapa? Karena memang orang Kristen Yahudi itu kan sangat strict dengan agama Yahudi. Mereka lah ini kok nggak ikut, ini kok nggak ikut kita gitu loh. Kok mereka nggak menjalani hukum Musa, nggak disunat. Mereka kesal sampai cekcok. Bahkan waktu Paulus datang, mereka sangat benci dengan Paulus. Karena dianggap dia nih merusak agama Yahudi, Paulus. Nah, Paulus kasih klarifikasi. Enggak, saya tidak merusak agama Yahudi. Nah, karena pertikaian, gunjang-ganjing yang begitu hebat. Jadi perselisihan dalam gereja itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Jadi kalau melihat hari ini ada gereja yang berselisih paham, itu manusiawi. Dan itu bukan salah gereja, itu kan salah orang-orang di dalamnya yang memaknai sesuatu dengan berbeda. Nah, tetapi yang menarik gini, yang namanya manusia hidup, beda cara pikir, beda budaya, semua pasti bisa nggak sama. Nah, tetapi bagaimana gereja menyelesaikan konflik internal mereka, itu yang harus kita belajar. Kita terlalu egois kalau kita berpikir A, terus kita maunya semua orang seragam ikutin kita mikir A. Ya, itu jelas bukan hal yang benar, gitu loh. Tapi justru bagaimana ada A, ada B, ada C, ada D, lalu bagaimana menyelesaikan perbedaan ini supaya tidak terjadi konflik yang pada akhirnya merugikan tubuh Kristus. Nah, itu kan persoalannya. Nah, kemudian gereja menggelar yang namanya konsili yang pertama. Itulah Kisah Rasul pasal yang ke-15. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul 15. Iya, pasal 15. Itu adalah konsili yang pertama. Ayat berapa? Ya. Oke. Kita lihat dari ayat yang 1 dan 1 sampai 3 dulu deh. 1 sampai 3 kita lihat. Ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 3. Ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan di tempat itu. Oke, pertanyaannya, kenapa mereka tuh sampai nggak seneng? Sebenarnya mereka salah nggak? Enggak juga, kan mereka mau menjaga hukumnya, mau menjaga adat istiadat agamanya, tradisinya. Nah, tetapi disinilah ketika ada yang bertikai begini, gereja perlu yang namanya mengadakan konsili. Ada orang-orang Kristen hari ini yang dengan begitu angkuhnya bilang, apa sih konsili-konsili? Ngapain kita dengar konsili? Ngapain kita dengerin bapak-bapak gereja? Itu biasa orang-orang Kristen yang arogan, yang nggak tahu sejarah gereja. Konsili itu sudah ada bukan abad-abad kemudian. Inilah konsili yang pertama.
Sejak zaman ini loh ada konsili-konsili itu. Udah ada ya. Iya. Jadi ketika gereja bertikai, gereja itu harus mengadakan konsili. Nah, tetapi harus kita ingat ya, dulu itu belum ada pemisahan, gereja itu satu. Iya. Gereja itu satu. Nah, konsili itu punya satu prinsip. Kisah Rasul 15 ayat 28. Kisah Rasul 15 ayat 28. Iya, ayat. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, itu. Nah, jadi ini prinsip konsili. Iya. Jadi kalau orang menghina konsili, apa sih konsili? Ya ini, sebab oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, ini konsili ekumenis seperti ini di mana gereja bersatu untuk membahas satu persoalan. Ya. Itu cuman ada sampai di tahun 381 yang sangat ekumenis, yang sangat besar. Kira-kira tahun 381 sampai 400-an awal. Pertama kali gereja mengalami perpecahan itu konsili Kalsedon tahun 451. Nah, ini saya akan cerita sedikit ya, sejarah gereja. Tapi kita balik dulu ke sini, nanti saya akan sambungkan dengan cerita konsili gereja. Nah, kita kembali dulu ke kitab Kisah Para Rasul, di mana mereka bertentangan dengan pendapat Paulus yang tidak mengharuskan untuk orang-orang luar mengikuti 100% adat istiadat orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat di sini nanti detail ya, teman-teman di rumah baca sendiri, kita lihat Petrus angkat bicara. Ingat tadi di Kisah Rasul 10, Tuhan udah berurusan dulu. Urusan Cornelius. Benar. Ini haram. Apa yang Tuhan nyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Nah, jadi Petrus juga mendukung Injil harus ke bangsa-bangsa lain. Nah, Yakobus muda, Yakobus di sini bukan Yakobus tua ya. Ini Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus, Yakobus saudara Yesus. Dia ambil jalan tengah. Ya, jalan tengah itu dikatakan ya, kita lihat dari ayat yang ke-13. Pasal berapa? Yakobus Kisah Rasul 15 tetap ayat 13 Rasul 15 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 20. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." Oke, pondok Daud di sini bukan pujian penyembahan ya. Ini banyak orang yang menafsirkan ini, khususnya para pembicara praise and worship bilang memulihkan pondok Daud ini pujian penyembahan. Pujian penyembahan ala gereja karismatik gitu. Enggak ada urusan. Ini urusan the kingdom, kerajaan. Keturunan Daud, kerajaan Daud akan dikokohkan kembali melalui Yesus Kristus. Nah, terus. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang tersebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Oke. Nah, jadi ini ambil jalan tengah. Yang pertama, kita jangan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Jangan dipaksa dengan semua tradisi. Tapi mereka juga menjauhkan diri dari percabulan, penyembahan berhala, itu jelas, ya. Tetapi juga daging binatang yang mati dicekik. Kenapa? Supaya orang-orang Yahudi jangan sakit hati.
Nah, jadi di sini kita lihat ada jalan tengah, ada maju mundurnya. Dengan kata lain, Yakobus bilang, kamu jangan maksa saudaramu ikuti hukum-hukum kita, jangan. Tapi yang bangsa lain, jagalah perasaan saudaramu yang orang-orang Yahudi. Nah, kira-kira itu. Nah, tetapi sebenarnya ini kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini saya sampaikan ketika saya bahas di live study Kisah Rasul pasal 15. Sebenarnya untuk orang-orang non-Yahudi mengikuti hukum Nuh. Ya, nanti dengar sendiri deh. Harus dengar ya. Jadi ada yang namanya hukum Nuh. Ya, hukum Nuh. Nanti penjelasannya mesti dengar di bagian Kisah Rasul pasal yang ke-15. Gitu. Nah, tapi sekarang saya mau cerita sedikit tentang konsili. Jadi kita lihat ketika gereja berkonflik, penyelesaian lewat konsili. Nah, dalam sejarah gereja, konsili itu berkali-kali diadakan. Nah, salah satunya konsili yang sangat besar yang kemudian menjadi sebuah statement of faith, pengakuan iman, itu adalah konsili Nikea tahun 325 dan disempurnakan lagi di Konstantinopel tahun 381. Makanya ada satu nama pengakuan iman ya, yang yang gereja di sepanjang masa, sepanjang abad, semua gereja itu menerima, yaitu pengakuan iman Nikea dan Konstantinopel. Nikea Konstantinopel gitu. Jadi pengakuan iman Nikea adalah menjelaskan siapa Allah dan siapa Tuhan Yesus, dan dilihat, ini Trinitas kurang, kok nggak ada penjelasan Roh Kudus, maka ditambahkan di Konstantinopel. Iya, jadi pengakuan iman Nikea Konstantinopel ini adalah satu-satunya pengakuan iman yang diterima semua gereja sepanjang masa, sepanjang abad, tanpa memandang aliran apapun. Ini Nikea Konstantinopel. Nah, ada yang bertanya sama saya, kalau pengakuan iman rasuli gimana? Pengakuan iman rasuli itu bukannya salah, tetapi pengakuan iman rasuli hanya dipakai oleh gereja-gereja stream barat, yang saat ini kita kenal dengan Protestan dan Katolik. Gereja Ortodoks Timur, jadi gereja itu kalau di luar sampai hari ini cuman dikatakan tuh 3, Ortodoks, Katolik, Protestan. Dan hanya di Indonesia yang memisahkan Protestan sama Katolik jadi 2 agama beda. Yuk, ke luar negeri manapun gak ada yang model begini. Itu hanya dipandang sebagai variasi dari kekristenan. Paham. Iya. Bukan agama yang berbeda. Iya, kenapa dipisahkan di Indonesia? Ini kan ada hubungannya dengan politik. Belanda membawa Protestan, Portugis bawanya Katolik. Ini perebutan rempah-rempah. Zaman dulu. Jadi sampai terpisah sedemikian rupa, padahal sama-sama Kristen. Makanya saya mesti bilang sama teman-teman, sama saudara pemirsa ya, MNC Live Channel, saya tahu Anda yang menyaksikan ini ada yang Protestan, ada yang Katolik, jarang yang Ortodoksi. Ya. Kadang-kala tuh gitu. Yang Protestan merasa Katolik beda agama. Yang Katolik merasa Protestan beda agama. Come on. Kita ini saudara seiman. Katolik itu kakak tuanya orang Protestan. Jangan dianggap beda agama, beda kepercayaan. Aduh, itu mah terlalu primitif kalau mikirnya seperti itu. Nggak boleh ya, tidak boleh. Jadi mereka ini semua menjadi satu. Nah, kembali lagi, pengakuan iman rasuli ini adalah pengakuan iman gereja lokal yang banyak digunakan di wilayah-wilayah barat. Kan pusat gereja itu bukan hanya di barat. Pusat gereja pertama Yerusalem, kedua Antioquia zaman Barnabas dan Paulus. Lalu Rasul Markus mendirikan pusat gereja lagi di Alexandria, Mesir, yang kita kenal dengan Koptik sekarang.
gitu. Nah, lalu memang ada pusat gereja di barat itu di Roma, di mana Petrus dan Paulus di sana. Petrus yang terlebih dahulu menabiskan uskup dan lain-lain. Lalu pusat gereja di Syria. Jadi ada 5 pusat gereja dulu. Iya, tapi 2 yang pertama Yerusalem, kemudian Antioquia. Nah, Kisah Rasul memang tidak mencatat yang 3 lagi, ya. Tetapi kalau sejarah gereja itu begitu. Nah, sekarang tiba tahun 451 konsili di Kalsedon dulu membahas Duinatur Kristus. Nah, ini sangat penting, saudara. Membahas Duinatur Kristus, disitulah gereja terpecah. Koptik Ortodoks, Syria dan Mandarin Oriental di anatema, dikutuk, dianggap bidat oleh stream gereja yang lain. Saat itu belum ada Katolik, belum ada Barat Timur, belum ada Katolik Ortodoks ya. Saat itu semua gereja bersifat Katolik dan Ortodoks. Katolik artinya umum, kita semua dalam kesatuan tubuh Kristus yang universal. Ortodoks artinya semua kita memiliki ajaran yang lurus. Jadi dengan kata Ortodoks, jangan mikirnya kuno apa. Enggak, ini nih nggak ada hubungan sama kuno. Artinya ajaran kita masih murni dari para rasul, gitu aja udah. Nah, jadi pada saat zaman itu semua masih Katolik dan Ortodoks, itu sifat gereja ya, bukan aliran gereja. Nah, tahun 451 ini terpecah. Nah, tapi saudara harus dengar ini. Tahun 1900-an, saya lupa persisnya, entar saya cari. Saya punya dokumen-dokumennya bahkan. Ya. Kepausan di Roma membentuk satu tim, bertemu dengan kepatriakan, patriark dari gereja Koptik Ortodoks untuk membahas kembali tentang doktrin Kristologi. Dan akhirnya mereka berjabat tangan berkata, ini permusuhan 1700 tahun kira-kira. Tahun 451 1500 tahun punya permusuhan. Dan mereka sudah jabat tangan, tidak ada lagi yang boleh mengatai Koptik Ortodoks itu sesat. Karena sejak tahun 451, sejak ada pengutukan itu, gereja kayak dibagi. Ini Kalsedon, ini non Kalsedon. Yang non Kalsedon yang 3 itu tadi. Yang dianggap sesat. Syria, Koptik Ortodoks dan Mandarin Oriental. Tetapi sudah jabat tangan, kita hanya salah paham. Luar biasa nggak? Keesaan atau kesatuan tubuh Kristus itu. Mereka sudah jabat tangan. Jadi jangan lagi ada yang bilang ini sesat, itu sesat. Jangan. Mereka sudah jabat tangan. Ibaratnya tuh gini, kalau ada gelas panas, saya bilang, saya pikir ini panas. Terus Theo bilang, saya rasa itu panas. Terus kita tengkar antara kata pikir dan rasa. Padahal kita memaksudkan hal yang sama. Ini yang jadi perkelahian zaman dulu. Nah, gereja Tuhan harus belajar dari ini. Nah, itulah makanya kalau kita kembali lagi ke konsili, nah, pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu satu-satunya pengakuan iman yang dihadiri oleh semua gereja. Kalau pengakuan iman rasuli tadi, itu pengakuan iman yang banyak digunakan di konsili-konsili lokal di gereja-gereja barat. Maka sampai hari ini gereja Katolik dan Protestan menggunakan pengakuan iman rasuli. Mereka menggunakan pengakuan iman rasuli. Tapi kalau gereja Timur tidak. Bukannya berarti pengakuan iman rasuli salah, enggak. Pengakuan iman tuh banyak. Ada pengakuan iman Anastasius, ada apa gitu, dan lain sebagainya. Banyak. Pengakuan iman itu banyak. Bukan hanya rasuli doang, enggak, banyak. Pengakuan iman gereja lokal tuh banyak. Nah, tetapi kalau ada satu pengakuan iman yang paling umum, saya tuh pernah ditanya. Karena ini tidak lazim dibacakan. Kenapa? Karena panjang. Kalau pengakuan iman rasuli singkat. Nah, pengakuan iman rasuli itu bukannya salah, tapi kurang lengkap sedikit. Kenapa? Sekte Arius, sekte Arianisme, Allah besar, Allah kecil, Yesus ciptaan itu dia tidak keberatan dengan pengakuan iman rasuli. Tapi begitu ketemu pengakuan iman Nikea Konstantinopel, dia mental. Karena di situ ada pengakuan Yesus itu Allah yang sejati dari Allah yang sejati.
Nah, kembali lagi ke kitab Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan kemudian perjalanan Rasul Paulus. Di mana kitab Kisah Para Rasul pasti bukan dongeng. Kenapa? Penulisnya ada di sana. Ada we section. We, kami. Makanya start Kisah Rasul 16-17 selalu penulis kami berlayar, kami pergi. Nah, jadi Lukas mendampingi Paulus. Nah, tapi yang kita belajar hebatnya gini, Paulus ini kan rasul belakangan. Boleh dikata rasul belakangan. Lukas siapa? Anggota ke-70 murid. Tapi dia punya kerendahan hati. Dia punya kerendahan hati. Untuk tidak merasa gue kan lebih senior. Enggak. Paulus memimpin rombongan. Itulah cara penundukan diri ya kepada pengurapan otoritas yang Tuhan kasih dalam hidup seseorang. Kalau zaman sekarang memang mungkin agak beda ya. Siapa yang berkuasa apa semua beda. Ya, ini kita belajar dari Lukas. Ini seorang yang rendah hati. Secara senioritas dia lebih senior. Orang dia anggota ke-70 murid. Tapi dia mau menundukkan diri. Paulus tetap yang memimpin rombongan semua. Ya, oke. Waktu kita udah mau habis. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan nggak? Boleh kok. Aku satu pertanyaan pribadi kali ya. Iya boleh. Kalau dari yang Koko lihat dan baca, yang bikin murid-murid itu tuh kalau aku baca Alkitab ya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tiba-tiba di Kisah Para Rasul kedewasaannya, kebijaksanaannya tuh, keberaniannya itu berubahnya tuh drastis banget kok, ekstrim banget kalau aku lihat. Aku tuh sampai kaget lihat cerita-cerita Petrus tuh aku kaget banget. Kalau dari yang Koko baca tuh sebenarnya yang pertama jelas turunnya Roh Kudus itu mutlak. Turunnya Roh Kudus yang menjadi turn around semuanya. Gimana menggerakkan mereka? Ya, turunnya Roh Kudus. Yang kedua, penganiayaan. Memang iman itu bertumbuh dalam penganiayaan. Koko pernah bilang justru penganiayaan itu tuh circumstance paling ideal untuk bertumbuhnya iman. Itulah yang membuat mereka luar biasa bertumbuhnya. Kekristenan dikasih nyaman, mati dia. Justru di tengah penganiayaan itu. Oke. Kok mungkin terakhir ada kalau Koko secara pribadi dari Kisah Para Rasul ini yang mau jadi closing statement, yang jadi pengingat buat kita semua. Kita harus semangat memberitakan Injil Kerajaan. Selalu digunakan kata Injil Kristus. Kristus itu Mesias, Raja yang diurapi. Ya, kiranya Kisah Para Rasul menjadi inspirasi untuk kita mau memberitakan Injil, dan juga kita tahu bahwa Roh Kudus yang sangat berperan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja Tuhan tidak bisa dibangun hanya dengan uang, fasilitas, kalau tidak ada mandat dari Roh Kudus sendiri. Amin. Terima kasih kok. Thank you banget untuk 1 jamnya. Terima kasih juga untuk semua para pemirsa yang udah nemenin kita. Semoga apa yang kita bahas sama-sama kita belajar hari ini bisa menjadi tuntunan juga untuk kita bisa ke depannya harus kayak gimana. Thank you kok. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Sampai jumpa di hari Kamis minggu depan di We Talk No I But We, Let's Talk Together. See you. God bless you.